Oke, kita lanjutin. Biasanya kalau kita pertama kali membuat suatu project itu kita menggunakan arsitektur monolit tanpa kita tahu. Biasanya ketika dulu saya awal-awal mengelola suatu website, web app, dan sistem informasi, itu tanpa tahu nama arsitekturnya gitu. Jadi kita pasti sudah pernah, teman-teman semua jika sudah pernah membuat suatu sistem informasi maupun web app, itu pasti sudah tahu bahwasanya sedang menggunakan arsitektur monolit. Nah, bisa kita bayangkan bahwasanya suatu arsitektur monolit adalah seperti ini ya. Jadi ini browser, kemudian ada proxy engine, kemudian di sini ada web server dan web application dengan semua fitur-fiturnya gitu, atau aplikasinya. Jadi customer di sini, accounting di sini, produk di sini dalam satu box ya, atau satu tempat. Kemudian semua web app ini, customer, accounting, service, dan service lainnya, itu punya satu database gitu. Jadi hanya ada single database dan juga single deployment gitu ke dalam suatu server. Nah, itu adalah arsitektur monolit. Nah, kelebihannya apa sih? Pertama, mudah di-develop ya, otomatis ya. Kemudian yang kedua, mudah di-deploy, mudah di-testing juga, dan juga mudah di-scaling. Cuman ada masalah juga, kekurangannya. Pertama, mengintimidasi developer yang baru bergabung. Jadi ketika ada developer baru atau kita perlu developer untuk scaling dari aplikasi ini, itu dia pasti bakal belajar lebih lama untuk mengetahui suatu sistemnya. Karena banyak service yang ada dalam sistem ini dan dia baru komit untuk mendevelop sistem terbarunya. Gitu. Kemudian yang kedua adalah scaling deployment dengan banyak developer agak menyulitkan. Jadi scaling development-nya untuk banyak developer agak menyulitkan. Itu karena ketika banyak developer itu masuk ke dalam suatu sistem yang besar dan dalam satu unit, itu mereka pasti akan terjadi konflik-konflik ya, seperti coding yang terjadi konflik lah ketika mengcoding gitu. Yang ketiga adalah butuh kontrak panjang dengan teknologi yang digunakan, kayak bahasa pemrograman, database, dan lain-lain. Lalu yang keempat, scaling pada bagian tertentu tidak bisa dilakukan. Yang kelima adalah running app monolit sangat berat. Jadi ketika running app monolit juga, biasanya saya pernah membuat suatu sistem informasi, ketika pakai arsitektur monolit, itu biasanya kita agak ngelutnya agak lama ya, awal-awal. Tapi ketika nanti sudah berhasil loading, yang kedua, yang ketiga mungkin agak cepat gitu. Itu paling masalah pada arsitektur monolit. Nah, lalu kita masuk ke dalam arsitektur microservice. Itu apa sih microservice itu sendiri? Yang pertama adalah aplikasi-aplikasi kecil yang saling bekerja sama. Jadi microservice ini terdiri dari aplikasi-aplikasi kecil yang berisi service-service atau fitur-fitur yang terpisah di dalam suatu web app atau platform. Dan ini saling bekerja sama. Fokusnya adalah mengerjakan satu pekerjaan dengan baik. Misalnya pekerjaan dia hanya fokus dalam pekerjaan mengelola produk gitu, atau mengelola customer dan lain-lain gitu. Yang ketiga adalah independen, dapat dideploy dan diubah tanpa tergantung dengan aplikasi lain. Yang keempat, setiap komponen pada sistem dibuat dalam service. Jadi setiap komponen atau setiap fitur dibuat dalam service, dalam satu service ya. Jadi nggak dalam satu komponen terdiri dari dua service, itu enggak. Terus yang kelima, itu komunikasi antar service biasanya melalui network call. Jadi komunikasi antar service-nya biasanya lewat network call ya, bukan lewat antar code gitu. Karena dia sistemnya itu terpisah, service-nya terpisah. Bisa saja database-nya pun terpisah gitu. Itu untuk microservice. Nah, gambarannya adalah seperti ini. Jadi ketika kita mempunyai suatu aplikasi microservice, itu service-nya itu terbagi-bagi gitu. Services. Jadi nggak cuma dalam satu bentuk, satu box, suatu web app, tapi terdiri dari service-service atau fitur-fitur yang terpisah-pisah. Di mana service-service ini nantinya akan bisa dikelola oleh tim yang berbeda-beda dari developer yang dalam satu perusahaan ya. Jadi tanggung jawabnya suatu developer terhadap customer service itu lebih fokus mengerjakan dalam service customer gitu. Jadi satu tim developer itu
fokus dalam satu service customer saja, bisa juga yang satu lagi bisa di accounting service saja gitu kan, produk service saja, dan service-service lainnya yang diperlukan. Nah, dan juga di sini setiap service itu juga bisa ditentukan database-nya yang ingin digunakan gitu. Jadi nggak harus database-nya itu satu jenis database, tapi juga bisa banyak database sesuai dengan kebutuhan dari service yang nantinya akan dikembangkan gitu. Kayak misalnya accounting service bisa pakai MySQL, produk service bisa pakai Oracle, dan service lain bisa pakai MongoDB, tergantung dari efisiensi dari suatu data yang akan dikembangkan dalam suatu service itu. Nah, kelebihan arsitektur microservice itu apa sih? Pertama, ini mudah dimengerti ya, karena relatif kecil ukuran servicenya. Jadi kita nih sebagai single developer, atau mungkin di dalam satu tim perusahaan besar, ketika kita ingin mengelola suatu microservice, kita akan masuk ke dalam satu tim kecil, tim yang mengelola hanya satu service saja. Di situ kita bisa fokus dan bisa dengan mudah mengelola atau mengembangkan scaling dari sistem yang akan mulai di-develop ya di dalam suatu perusahaan itu nantinya. Dan juga ini lebih mudah di-develop, di-maintain, di-test, dan di-deploy gitu kan. Lebih mudah bergonta-ganti teknologi juga gitu, karena nggak jadi kalau misalnya monolith itu kan teknologinya dalam suatu unit itu atau dalam suatu web application itu cuma satu. Nah, kalau mau ganti itu kan ribet ya. Gitu. Tapi kalau di microservice itu lebih mudah. Kemudian yang keempat adalah mudah di-scale sesuai kebutuhan. Jadi scalingnya itu bisa sesuai dengan service yang dibutuhkan. Misalnya produknya banyak. Misalnya kita punya e-commerce. E-commerce kan produknya kan mungkin baru-baru awal startup itu mungkin cuma 100.000 gitu kan. Tapi suatu hari itu mungkin bisa jutaan atau puluhan juta. Nah, bagaimana cara scalingnya? Nah, ini yang terbaik adalah dengan microservice, gitu kan. Seperti misalnya Bukalapak dan lain-lain itu, dan perusahaan-perusahaan kayak Amazon gitu kan, dan mereka sudah biasa mengembangkan dengan microservice. Terus bisa dikerjakan dengan dalam tim-tim kecil yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian masalah di dalam arsitektur microservice pertama adalah dia distributed system. Dia sistemnya terdistribusi ya. Jadi kalau misalnya ada masalah dalam network, dalam jaringan, itu biasanya ada banyak error ya, gitu. Kemudian yang kedua, komunikasi antar service yang rawan error karena dia distributed system, dia banyak jalur komunikasi ya. Terus yang ketiga, testing interaksi antar service lebih sulit. Jadi untuk testing interaksi antar service juga lebih sulit, tapi ini bisa disolusikan dengan tipe-tipe microservice nantinya yang akan dijelaskan nanti. Lalu bagaimana sih pembagian aplikasi dalam microservice? Yaitu dibagi menjadi satu fitur kecil ya. Jadi ada fitur merchant, yaitu tentang toko misalnya di suatu e-commerce ya. Ini dia jadi tim developernya hanya mengelola mengenai fitur-fitur dalam merchant, misalnya nama toko seperti itu, deskripsi toko, alamat, dan lain-lain. Kemudian ada fitur atau service produk service yang dikelola oleh developer lain. Kemudian ada fitur shipping gitu. Jadi kalau misalnya shipping service atau shipping app dari suatu e-commerce itu terpisah-pisah, nah berarti mereka menerapkan aplikasi microservice. Nah, seberapa kecil sih aplikasi microservice? Nah, sekecil mungkin ya, sehingga jadi pembagian dalam aplikasi microservice itu bagaimana sih? Apakah harus sekecil mungkin atau bagaimana? Jadi intinya adalah ketika kita ingin membagi suatu service dalam suatu web app yang kita ingin bangun, itu setidaknya kita harus tahu bisnis prosesnya atau logik dari sistemnya itu seperti apa ya. Jadi misalnya kita menerapkan konsep single responsibility, maksudnya adalah di mana ketika kita ingin membagi suatu e-commerce menjadi suatu microservice, ya kita harus tahu bahwasanya ada tanggung jawab suatu merchant, ada produk, ada shipping gitu. Ada proses-proses yang harus kita bagi menjadi microservice aplikasi gitu. Yang kedua, sekecil mungkin ya, sehingga bisa dimengerti oleh satu orang. Kayak misalnya kan kita tahu bahwasanya e-commerce itu ada merchant, ada produk, ada shipping gitu kan. Nah, jadi kita bagi-bagi microservice-nya berdasarkan single responsibility-nya. Dan bisa dikerjakan sejumlah X developer. Jadi nggak sampai puluhan, tapi
hanya hitungan jari, itu sudah bisa dikerjakan aplikasi microservice-nya. Nah, ini perbedaan dan kelebihan ya daripada arsitektur suatu sistem. Dari monolith ini dia menerapkan simplicity, yaitu mudah ya. Yang kedua adalah konsisten, karena dalam satu app itu hanya ada satu teknologi, satu database, gitu kan, konsisten, dan juga mudah di refactoring. Yang tersedangkan microservice itu sendiri, itu dia sifatnya adalah partial deployment, jadi deploymentnya per service ya, satu-satu, gitu. Dan tapi dia menunjang availability. Jadi kalau monolith itu sendiri, kalau misalnya ada masalah dalam server atau dia sedang down, itu semua sistem akan down, semua service akan down. Sedangkan di microservice, jika salah satu sistem itu down, itu hanya salah satu fitur aja yang down gitu. Jadi availability-nya lebih tinggi dibandingkan monolith. Terus dia bisa mendukung multiple platform dan juga mudah untuk di-scaling. Nah, database per service. Database per service itu apa sih maksudnya? Jadi suatu microservice itu kan bisa memiliki database-nya masing-masing ya, tergantung dalam sistem desain atau sistem arsitek yang membuatnya. Jadi sifat dalam microservice itu sendiri adalah memiliki decentralized database. Jadi database-nya terpisah-pisah tergantung kebutuhan. Kayak misalnya suatu produk itu kan ketika suatu sistem arsitek berpikir suatu produk dan dia harus membuat suatu microservice, itu alangkah baiknya jika dikembangkan menggunakan MongoDB gitu, database berbasis dokumen. Karena kenapa? Karena dengan MongoDB ini sendiri itu mendukung kemudahan dalam membaca kebutuhan dari suatu produk. Kan produk itu kan berisi dari judul, deskripsi gitu kan. Banyak teks yang diperlukan. Terus kenapa harus database per service? Untuk memastikan bahwa antar service tidak ketergantungan. Jadi sebenarnya bisa ya, ini nggak decentralized, yaitu share. Tapi nanti itu akan kita bahas di materi di slide lanjutnya. Jadi agar memastikan bahwa antar service itu tidak ketergantungan, tiap service bisa menggunakan aplikasi database sesuai dengan kebutuhan. Seperti yang tadi saya jelaskan, misalnya produk service, dia lebih baik menggunakan database berbasis dokumen ya. Jadi database itu nggak cuma hanya SQL, jadi banyak banget ya. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian service tidak perlu tahu kompleksitas internal database service lain. Jadi service misalnya produk service tidak harus tahu kompleksitas dari database produk service gitu, kayak gitu, atau merchant service. Jadi contoh database per service itu misalnya suatu e-commerce, dia memiliki produk service dan merchant service. Nah, di tiap service ini punya tipe database-nya berbeda-beda. Misalnya produk service menggunakan MySQL, sedangkan merchant service menggunakan PostgreSQL gitu. Dan tentunya penentuan dari database ini juga sudah dipikirkan oleh sistem arsitek di suatu sistem itu sendiri. Lalu yang kedua adalah selain decentralized database, ada yang namanya di microservice ada shared database. Jadi shared database itu konsepnya seperti ini. Jadi ada suatu di atas ini suatu service di mana ada service yang menggunakan database menggunakan MySQL, sedangkan ada service lain yang menggunakan MySQL juga, cuman dia hanya 3 service, sedangkan service satu lagi itu terpisah ya. Nah, sedangkan service yang 3 ini dia menggunakan MySQL yang dalam satu database gitu. Jadi sharing database. Kemudian kapan harus sharing database? Ketika melakukan transisi dari aplikasi monolith ke microservice. Biasanya kan kalau kita punya aplikasi monolith itu kan yang dimana fitur dan service itu banyak, itu kita harus membagi-baginya untuk migrasi ke dalam sistem microservice. Nah, kita harus membaginya satu persatu dengan menggunakan share database supaya bisa lebih efisien dan cepat. Nah, yang kedua adalah ketika bingung memecahkan data antar service. Jadi ketika kita ingin membuat suatu microservice, kita belum tahu nih logic atau bisnis proses dari suatu service ini bagusnya pembagiannya seperti apa. Nah, kita bisa jadi sharing database juga. Ketika dikejar waktu sehingga tidak ada waktu untuk bikin API, itu juga bisa sharing database. Jadi dalam satu database bisa ada 3 service. Kemudian contoh sharing database. Sharing database contohnya adalah misalnya kita punya e-commerce, kemudian ada 2
dua service. Yang pertama adalah order service dan merchant dashboard atau merchant service. Nah, ini menggunakan satu database. Jadi dua service itu menggunakan satu database. Kemudian kita lanjut ke NoSQL. Kita juga harus tahu sebagai sistem arsitek yang mengelola suatu microservice, kita harus tahu apa itu NoSQL ya. Yang pertama adalah NoSQL bukanlah, jadi pertama kali kalau misalnya kita baru mengenal NoSQL, itu kita pasti anggap, oh ini nggak ada query-nya nih. Tapi itu bukan ya, jadi itu bukan NoSQL, bukan. Tapi NoSQL itu adalah singkatan dari Not Only SQL, jadi nggak cuma SQL. Nah, jenis-jenis NoSQL itu sendiri adalah yang pertama dokumen oriented database. Jadi MongoDB yang kita akan bahas pada materi kelas ini itu adalah jenis dari NoSQL ya. Jadi MongoDB itu adalah dokumen oriented database. Jadi database berbasis dokumen atau berbasis teks. Kemudian yang kedua adalah key value database. Yang ketiga jenis-jenis NoSQL lainnya adalah column families database. Yang keempat graph database, search database, time series database dan lain-lain. Gitu. Jadi ada database ini nah kenapa kita harus tahu jenis-jenis dari database ini gitu, dari database NoSQL di dalam suatu microservice. Karena ketika kita ingin mengolah suatu microservice dengan decentralized database, kita harus tahu service ini baiknya itu menggunakan jenis database seperti apa. Misalnya fitur pencarian gitu kan. Ketika kita ingin mengelola suatu service pencarian, kita bisa menggunakan search database dari NoSQL ini. Atau ada lagi fitur apa lagi? Fitur time series database misalnya mengenai waktu dari suatu sistem itu berjalan gitu kan. Dari suatu dokumen yang nantinya dihasilkan dari suatu web app. Itu kita bisa menggunakan time series database dan lain-lainnya. Nah, contoh NoSQL database ini tadi sudah saya jelaskan, MongoDB adalah dokumen oriented database. Kemudian untuk search database adalah pakai Elasticsearch. Untuk key value database itu Redis. Jadi hanya ada key data aja ya kalau untuk key value database. Terus Apache Cassandra itu adalah column family database. Jadi column family itu maksudnya dia bisa satu tabel tapi hanya kolom yang panjang, isi datanya panjang gitu. Jadi hanya kolom aja. Terus untuk graph database adalah Neo4j. Terus untuk time series database bisa menggunakan InfluxDB. Nah, kenapa kita harus tahu NoSQL? Agar bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari suatu microservice yang akan kita kembangkan. Kemudian yang kedua bisa mencari alternatif cara mengolah datanya berdasarkan sifat dari database itu ya. Terus yang ketiga adalah mempercepat dari proses penulisan atau pencarian. Contoh kasus misalnya product service menggunakan MongoDB, katalog service bisa menggunakan Elasticsearch karena kan katalog itu banyak ya, dari banyak produk gitu kan. Kemudian order service bisa menggunakan PostgreSQL. Kemudian member service bisa menggunakan Neo4j kan terdiri dari biodata dari suatu anggota atau suatu member suatu platform bisa menggunakan graph database. Kemudian activity service bisa menggunakan InfluxDB. Jadi misalnya suatu forum itu kan adalah login gitu kan, loginnya kapan. Itu bisa dibuat service sendiri dengan activity service menggunakan InfluxDB. Remote procedure invocation. Ketika service butuh data service lain itu bisa kita namakan adalah remote procedure invocation. Jadi ketika service lain butuh data produk dari suatu service order service itu kita butuh invocation ya dari database di luar service itu. Jadi komunikasi antar service idealnya komunikasinya dilakukan menggunakan RPI (Remote Procedure Invocation) atau RPC (Remote Procedure Call). Tidak rekomendasikan komunikasi dilakukan via database. Jadi untuk komunikasi antar data di suatu microservice itu menggunakan network call seperti misalnya RPI dan RPC. Nah, contoh remote procedure invocation itu adalah menggunakan RESTful API, HTTP, gRPC, Apache Thrift, SOAP, Java RMI, Corba, Common Object, Request Broker Architecture, dan lain-lain. Nah, ketika service butuh data service lain, itu misalnya contohnya gambaran adalah seperti ini. Ketika butuh data produk dari suatu order service, dia menggunakan komunikasi network call dengan RESTful API, sehingga bisa mengambil data di dalam produk service di suatu microservice ya.
karena di product service ini menggunakan database yang berbeda dibandingkan order service gitu. Nah, keuntungan dari menggunakan RPI itu sederhana dan mudah, biasa digunakan untuk komunikasi request dan reply, biasanya digunakan untuk proses sinkronisasi yang butuh menunggu jawaban. Kemudian materi selanjutnya adalah messaging. Ketika service butuh data service lain, jadi ketika suatu service butuh data dari service lain, kita bisa menggunakan messaging. Jadi kita butuh ngirim email nih, SMS, finance, dan report suatu order service ke email service dan SMS service gitu kan. Nah, itu bisa menggunakan messaging ya. Jadi komunikasinya menggunakan RPI. Jadi order service ketika ingin untuk mengirim data ke email, SMS, dan finance serta report service itu menggunakan RPI messaging. Nah, masalah di komunikasi RPI itu prosesnya lama ya pada email service dan SMS service. Mengirim datanya yang sama bisa berkali-kali, bisa pada finance service dan report service, membuat paralel proses yang sangat rumit. Ini masalah dalam komunikasi RPI. Komunikasi dengan cara messaging ini biasanya digunakan untuk komunikasi asinkronus. Asing ini artinya komunikasi dilakukan tanpa harus menunggu selesai diproses. Dalam asing ini kadang tidak perlu peduli balasan dari service yang dituju. Biasanya komunikasi messaging membutuhkan message channel sebagai jembatan untuk mengirim dan menerima data. Direkomendasikan menggunakan aplikasi message broker untuk melakukan manajemen message channel. Nah, contohnya seperti ini. Jadi komunikasi menggunakan messaging itu gambarannya adalah ketika suatu order service membutuhkan untuk mengirim email, SMS dan finance dan report gitu kan dalam satu database Postgres, itu dia menggunakan middleware message broker ya, itu yang juga tergantung dari service-nya gitu. Jadi ketika message brokernya mengelola email, SMS, dan order itu terpisah-pisah. Tergantung dari pengiriman data dari order service ke dalam email, SMS, sampai report service. Nah, contoh message broker itu Redis atau PubSub ya. Ini contoh tools ya. Apache Kafka, RabbitMQ, NSQ, Google PubSub, Amazon Web Service SQS, dan lain-lain. Nah, keuntungan menggunakan messaging, prosesnya lebih cepat karena tidak harus menunggu respon. Service-nya pengirim data tidak perlu peduli terhadap penerima data. Jadi prosesnya asinkronus. Tipe-tipe dari microservice. Tipe microservice itu ada 3. Yang pertama adalah stateless microservice, persistent microservice, dan aggregation. Nah, untuk stateless microservice itu biasanya dia tidak memiliki database. Digunakan untuk melakukan tugas sederhana, biasa digunakan juga sebagai utility untuk microservice lain, tidak bergantung dengan microservice lainnya. Contoh stateless microservice. Jadi ada service di mana dia tidak perlu data ya, misalnya email service, SMS service, gitu. Persistent microservice biasanya memiliki database, bisa juga disebut sebagai master data microservice karena dia sifatnya persistent. Biasa digunakan untuk mengolah data di database, create, read, update, dan delete. Contoh persistent microservice yang seperti tadi kita jelaskan ya di dalam microservice. Jadi ada 3 service yang terpisah, kemudian dengan 3 database yang berbeda. Aggregation microservice tergantung dengan microservice lain, biasa digunakan sebagai pusat bisnis logik aplikasi. Boleh memiliki database ataupun tidak bisa berdiri sendiri. Jadi dia aggregation sifatnya agregat. Contohnya adalah chart service, payment service. Gitu. Jadi tergantung dari pengembang itu sendiri, apakah dia ingin memiliki database atau tidak. Contoh kasusnya adalah aggregation microservice. Jadi ada suatu service yang namanya chart. Ketika dia ingin produk gitu kan dari produk service, itu dia harus menggunakan banyak aggregation ya. Pertama dia harus komunikasikan ke dalam customer service, ke dalam order gitu kan untuk meng-create order, kemudian meng-create payment di payment service gitu kan. Kemudian sending pending email ke dalam email service-nya, terjadi pembelian dalam produk service chart service ini sendiri. Kemudian dalam pembayaran gitu kan, update order statusnya apakah sudah dibayar atau belum. Kemudian send success email bahwasanya produknya sudah dibayar gitu dalam order service itu sendiri. Kemudian service orchestration, sebelumnya kita sudah bahas tentang tipe aggregation yang tadi.
cara aggregation itu berkomunikasi dengan microservice lain jika menggunakan RPI, maka dinamakan service orchestration pattern. Dalam service orchestration pattern, aggregation microservice ini bertugas untuk mengatur alur bisnis logic system. Contoh service orchestration, jadi suatu microservice yang menggunakan aggregation microservice, itu ada user yang mau membayar ya, pay transaction, di transaction service. Kemudian di session ini dia mengirim email ke dalam email service yang sifatnya stateless microservice. Kemudian ada service lain yang berhubungan dengan transaksi ini, yaitu merchant service, balance service, dan juga member service, di mana ketiga service ini adalah persistent microservice. Dan service orchestration ini adalah suatu transaksi di mana melalui dua jenis microservice, gitu, yaitu melalui stateless dan persistent microservice. Keuntungan menggunakan service orchestration mudah dibuat karena kode business logic-nya akan terpusat di aggregation microservice. Mudah dimengerti karena kode business logic akan terpusat di aggregation microservice itu. Kekurangannya adalah terlalu ketergantungan dengan microservice lain. Gitu. Yang kedua akan lebih lambat karena harus terkoneksi dengan microservice lain. Jadi banyak net lokal yang dipanggil. Kemudian aggregation microservice ini akan lebih mudah error jika microservice lain terdapat masalah ya, jika misalnya sedang down atau ada sedang update gitu kan. Dan jika perlu microservice baru, perlu dilakukan perubahan di aggregation microservice. Ini kekurangan service orchestration ya. Jadi kalau misalnya ini ada, dia harus melalui banyak service, misalnya salah satu service itu sedang tidak aktif, maka transaction service itu sendiri akan berpengaruh atau tidak aktif juga. Nah, ada service lain yang namanya service choreography. Service choreography berbeda dengan orchestration. Dalam service ini, komunikasi aggregation service dengan microservice lain menggunakan messaging yang tadi kita jelaskan. Dalam service orkestrasi, aggregation microservice adalah service yang sangat kompleks dan mengerti semua alur business logic. Sedangkan berbeda dengan service choreography, semua microservice dituntut untuk menjadi pintar, tidak hanya diperintah oleh aggregation microservice. Jadi contohnya adalah service choreography seperti ini ya. Jadi ada user ketika dia ingin bertransaksi di transaction service, itu dia harus pertama menggunakan aggregation service ya. Jadi transaction service ini aggregation sifatnya. Kemudian dia berkomunikasi dengan dua microservice lainnya yang sifatnya stateless dan persistent. Nah, sedangkan di sini dia menggunakan, bedanya koreografi ini menggunakan message broker. Gitu. Nah, keuntungannya apa sih dengan koreografi ini? Tidak tergantung dengan microservice lain karena ada penengah ya, yaitu yang tadi brokernya dari suatu messaging, dan aggregation-nya menjadi lebih cepat karena tidak perlu komunikasi dengan microservice lain. Jika ada microservice baru, aggregation microservice tidak perlu melakukan perubahan lagi. Keuntungannya adalah misalnya keuntungan service dari koreografi, dia ini akan mudah untuk mempublish suatu data ya ke dalam transaction service-nya. Jadi ketika net lokal kemudian dijawab oleh service lain, itu akan memudahkan jika kita menggunakan service koreografi. Kekurangannya lebih sulit didebak ketika terjadi masalah ya, karena terdiri dari banyak service yang terhubung dengan business broker, dan juga business logic akan terdistribusi di semua microservice sehingga sulit untuk dimengerti secara keseluruhan. API gateway. Nah, apa sih gunanya API gateway dalam suatu microservice? Pertama, jika kita user dan mengakses suatu internet dan ada suatu e-commerce, itu kita komunikasinya itu menggunakan API gateway ke dalam service e-commerce itu sendiri. Nah, masalah dalam mengekspos suatu microservice ya. Jadi semua service bisa diakses dari luar. Jadi service itu bisa diakses dari luar. Jika butuh autentikasi, harus diimplementasikan di semua service. Rawan terjadi kebocoran data. Nah, API Gateway itu adalah aplikasi yang bertugas sebagai gerbang dari luar ke dalam.
Jadi suatu microservice itu ada baiknya menggunakan API gateways untuk keamanan dari suatu sistem. Luar adalah akses dari internet dan dalam adalah aplikasi microservice. Jadi bisa ancaman itu nggak cuma dari luar tapi juga dari dalam. Nah, API gateway bertugas sebagai proxy server ke semua aplikasi microservice. Aplikasi microservice hanya bisa diakses dari luar melalui API gateway. Jadi jika menggunakan API gateway, ketika user mengakses e-commerce gitu kan melalui internet dari luar, itu dia juga di dalamnya itu dalam satu microservice itu yang desain terbaik, arsitektur terbaiknya adalah menggunakan API gateway untuk keamanan dari microservice itu sendiri. Keuntungan API gateway adalah lebih aman karena satu gerbang service tidak perlu mengimplementasikan proses autentikasi, cukup dilakukan di API gateway. API gateway ini juga bisa digunakan sebagai load balancer, sifatnya sebagai load balancer ya. Ini pelajaran terpisah nantinya. Bisa digunakan sebagai rate limiter dan juga bisa digunakan sebagai pengaman sehingga error dari service tidak terekspos. Contoh API gateway ini udah biasa kita dengar ini Nginx, Apache HTTPD, Kong, Netflix Azure, dan Spring Cloud Gateway. Autentikasi dan otorisasi. Bagaimana mengamankan microservice? Ini seperti tadi kita menggunakan API gateway. Ini adalah gambaran ketika kita mengakses suatu microservice di e-commerce. Misalnya e-commerce yang saat ini bisa kita contohkan adalah Tokopedia ya. Dia menggunakan microservice. Mungkin desainnya juga seperti ini kira-kira. Nah, autentikasi dan otorisasi ini gunanya apa sih? Jadi yang pertama, suatu sistem dan suatu platform seperti Tokopedia atau suatu e-commerce itu dengan autentikasi dia dapat memvalidasi kredensial untuk verifikasi dari pemilik dari akun itu, pemilik dari identitas itu. Contoh proses autentikasi adalah proses login menggunakan username dan password dan banyak yang lainnya. Sedangkan otorisasi yaitu proses yang dilakukan setelah proses autentikasi. Memvalidasi apakah pemilik akun memiliki hak akses untuk mengakses resource yang diminta. Contoh proses otorisasi adalah access control list dan banyak yang lainnya. Nah, contoh dari auth service gambarnya adalah ketika suatu user ingin mengakses microservice, dia API gateway itu bertanya dulu ke authentication service, bahwasanya user ini apakah benar user yang memiliki akun tersebut. Jika benar, maka API gateway akan memberikan jalan ke dalam service-service, ke dalam microservice suatu e-commerce itu. Integrasi dengan authentication service. Jadi integrasinya seperti ini gambarannya. Ketika ada suatu user gitu kan menggunakan authentication service, jadi ada service di luar dari microservice, yaitu yang di-develop juga di pengembang namanya authentication service. Itu dia saling berkomunikasi dengan authentication service itu sebagai memvalidasi bahwasanya akun itu adalah akun yang benar, benar adalah bukan akun yang hack atau akun dari luar pemiliknya. Nah, API gateway sebagai middleware. Nah, API gateway ini juga bisa sebagai middleware dalam check session authentication service gitu kan. Jadi dia merequest data apakah akun ini, user ini adalah pemilik dari akun itu. Teknologi pendukung dari API dari auth service ini itu bisa menggunakan secure cookie, OAuth, JSON Web Token, Basic Auth, dan API key atau secret key. Backend for front end. Nah, apa sih backend for front end? Jadi permasalahan banyak jenis front end adalah ketika ada suatu e-commerce diakses melalui website, mobile, dan third party, itu dia akan melewati API gateway dan internal microservice ya. Jadi ketika dia banyak banyak backend yang harus menampilkan front end-nya itu sendiri gitu. Jadi bagaimana sih solusinya gitu. Jadi tiap front end itu punya mekanisme autentikasi yang berbeda gitu. Jadi permasalahannya adalah front end itu punya mekanisme autentikasi yang berbeda. Jadi kalau kita lihat di contoh ini kan ketika di service ini kan pasti di website, mobile gitu kan, dia kan akan masuk ke authentication service
gitu kan. Jadi dia akan banyak punya mekanisme autentikasi yang berbeda. Kecepatan bandwidth-nya tiap front end itu berbeda-beda juga. API yang dibutuhkan tiap front end berbeda. Semua kebutuhan jenis front end harus diimplementasikan di satu API gateway. Nah, ada yang namanya backend for front end, yaitu menyediakan backend khusus untuk front end tertentu. Biasanya satu backend ini akan melayani satu front end secara spesifik. Makin banyak jenis front end, makin banyak backend yang dibuat. Jadi ketika kita ingin mengimplementasikan backend for front end adalah seperti ini. Jadi ada suatu website mobile gitu kan, ada user menggunakan third party mengakses suatu e-commerce, ya kan. Microservice ini ada API gateway-nya, kemudian dalam API gateway ini itu didesain lagi backend-nya dengan mobile API, third party API, dan website API. Jadi punya API masing-masing berdasarkan platform yang digunakan dalam mengakses e-commerce itu. Keuntungan backend for front end, pengembangan backend untuk tiap front end bisa terisolasi satu sama lain, logic untuk front end tidak tercampur di satu backend. Nah, GraphQL alternatif backend for front end, jadi bisa menggunakan GraphQL ya. Adalah query language untuk API, dapat digunakan untuk memanipulasi respon API secara runtime. Front end-nya bebas yang menentukan data apa saja yang ingin didapatkan. Backend hanya perlu menyediakan data lengkap, dan front end bisa dengan bebas menentukan data apa saja yang diinginkan dengan GraphQL. Nah, alternatifnya adalah dengan GraphQL dengan database jenis Graph, gitu kan. Jadi ketika dia mengakses suatu data dari suatu microservice dengan user yang berbeda-beda di platform yang berbeda, itu akan lebih smooth ya dengan menggunakan GraphQL dari suatu microservice. Kekurangannya adalah butuh melakukan development GraphQL server di backend-nya, tentunya pasti butuh waktu. Butuh melakukan development GraphQL di client di front end juga. Jadi butuh development GraphQL lagi di dalam front end dan back end. Nah, apa sih CQRS atau Common Query Responsibility Segregation? Jadi dari suatu persistent microservice itu gambarannya adalah ada klien, dia mengakses suatu produk service, dia kan pasti kan bisa membuat produk, bisa melihat dan mengupdate dari suatu produknya, misalnya di suatu e-commerce ya, dalam database satu database yaitu MySQL. Ini contoh dari persistent microservice. Sedangkan Common Query Responsibility Segregation ini adalah proses membedakan operasi comment dan operasi query. Jadi misalnya contohnya adalah di sini pakai SQL ya, pakai query language. Jadi untuk membedakan operasi comment dan operasi query itu menggunakan CQRS. Operasi comment adalah operasi mengubah data, create, update, dan delete. Operasi comment, ini bukan comment ya, satu lagi ini operasi query adalah operasi mengambil data, get dan search. Biasanya service atau database dibedakan untuk kebutuhan comment dan kebutuhan query. Ini contohnya adalah seperti ini ya. Jadi ada klien, dia mengakses produk service, kemudian ada operasi comment dan ada operasi query. Ketika dia ingin mencari, misalnya pencarian suatu produk, dia menggunakan database Elasticsearch. Ketika dia ingin meng-create dan membuat suatu produk, dia menggunakan database MySQL. Itu adalah contoh dari CQRS. Desainnya seperti ini. Nah, keuntungannya adalah bisa memilih database yang berbeda, yang lebih optimal dan lebih efisien untuk proses comment dan query, sehingga operasi comment dan search bisa lebih cepat. Karena kan kita pengen e-commerce kita kan handal ya, gitu, visible dan handal, reliable. Karena database sudah disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Membedakan model untuk comment dan query di aplikasi akan lebih mudah dibanding digabung dengan satu model yang sama untuk proses comment dan query. Performa aplikasi akan lebih baik karena kita membedakan komponen untuk comment dan query. Nah, contoh CQRS yang menggunakan messaging. Jadi ada suatu produk service dan produk service. Kemudian ketika dia ingin mengakses suatu service produk dari suatu event, itu dia menggunakan messaging dengan message broker. Nah, keuntungan menggunakan messaging, comment dan query-nya terpisah sehingga bisa dikerjakan oleh tim yang berbeda secara paralel ya. Aplikasi comment tidak perlu pusing memikirkan struktur data aplikasi query, hanya cukup mengirim datanya ke message broker. Scaling aplikasi bisa sesuai dengan kebutuhan, baik itu comment atau query. Jika aplikasi query sedang stop atau error, data dari aplikasi comment akan tetap aman tersimpan di message broker. Mekanisme
retrieve akan lebih mudah dilakukan jika melalui message broker. SSD atau server side discovery. Jadi ini adalah tipe komunikasi antar microservice. Jika misalnya ada merchant service di mana ingin mencari suatu produk service, dia bisa menggunakan SSD ini sendiri. Jadi ada produk service dan juga dari produk service ini terbagi menjadi 3 produk service. Jadi membuat server khusus sebagai router atau load balancer ke service, klien hanya butuh terkoneksi ke router atau load balancer. Jika jumlah node service bertambah atau berkurang, router yang hanya perlu dirubah tidak perlu berubah. Kliennya tidak perlu berubah. Nah, contoh arsitekturnya adalah ada suatu merchant service, ketika dia ingin melihat produk service-nya, dia mengakses suatu produk service LB, di mana produk service ini mencari di dalam 3 produk service yang sudah dikembangkan di 1, 2, dan 3. Contoh router atau load balancer, Nginx, Apache HTTP, dan Traffic. Kekurangan dari server side discovery, nah dia ketika ingin mencari, jadi suatu merchant service ketika ingin mencari produk service, itu dia harus mencarinya satu persatu di dalam service yang terbagi-bagi dalam suatu produk service atau logistik service gitu. Jadi tiap service harus memiliki router dan load balancer. Agar tidak terjadi single point of failure, maka router dan load balancer harus di-setup sebanyak 2 instance. Cost biaya akan lebih mahal karena satu service harus menjalankan 2 router. Ada yang namanya client-side discovery. Jadi client-side discovery itu adalah solusi agar klien harus bisa tahu lokasi semua lokasi service yang akan dituju. Tidak perlu lagi ada router untuk berkomunikasi dengan service lain. Semua logik untuk mendistribusikan traffic harus dilakukan di klien atau service yang akan melakukan request. Jadi gambarannya adalah merchant service ketika ingin mengakses suatu produk service dan logistik service itu langsung ke klien tanpa ada perantara. Kekurangannya adalah klien harus tahu lokasi semua service. Jika jumlah node service bertambah atau berkurang, klien harus diubah untuk lokasi barunya. Jika klien salah mengimplementasikan logik untuk load balancer, maka traffic ke service yang dituju bisa tidak merata pembagiannya. Service registry adalah aplikasi yang digunakan sebagai tempat untuk menyimpan semua informasi yang berhubungan dengan lokasi service. Semua service akan meregistrasikan alamat lokasinya di service registry ketika pertama kali menyala. Semua service akan laporan ke service registry jika ada berhenti operasi, sehingga service registry akan menghilangkan informasi service tersebut dari service yang bertanya. Jadi registrasi ke service registry, misalnya ada suatu service, dia ingin mendaftar suatu service gitu kan, registrasi. Jadi misalnya merchant service, produk service, dan logistik service itu harus diregistrasi ke dalam suatu service registry. Nah, ini bertanya lokasinya melalui service registry, suatu service dari merchant, gitu kan. Dia bertanya lokasi dari produk service dan logistik service. Untuk pengecekan health check juga bisa. Suatu service registry bisa digunakan untuk health check suatu service dari merchant, produk service maupun logistik service, apakah ada isu-isu di dalam microservice itu. Contoh aplikasi service registry adalah HashiCorp Console dan juga Netflix Eureka. Nah, centralized configuration, di mana menyimpan konfigurasi. Konfigurasi adalah suatu yang tidak asing lagi saat membuat suatu aplikasi ya. Kayak misalnya kita membuat suatu web app, ada suatu file config sendiri di mana berisi dependent dari suatu aplikasi yang ingin dibangun. Jadi tiap aplikasi biasanya memiliki config seperti konfigurasi database misalnya ya. Pertanyaannya adalah di mana sebaiknya menyimpan config agar mudah untuk di-maintain dan digunakan oleh aplikasi kita. Jadi bisa di dalam database, file maupun environment variable. Jadi untuk centralized konfigurasi atau konfigurasi terpusat, yaitu suatu pola atau pattern di mana kita menyimpan semua config di sebuah aplikasi atau suatu service gitu kan. Service yang butuh config akan bertanya ke aplikasi tersebut untuk mendapatkan data config-nya. Jadi suatu service itu terpusat config-nya gitu di dalam centralized configuration. Jadi ketika service ingin mengetahui konfigurasinya, dia hanya tinggal memanggil get konfigurasi ke dalam centralized configuration di dalam suatu microservice. Contoh aplikasi centralized configuration adalah console.io gitu kan, di dalam HashiCorp ada vault project.io, etcd,
Zookeeper, Apache, dan Dozer. Nah, itu untuk pembahasan microservice sudah cukup ya 1 jam. Dan kita lanjutin ke dalam pembahasan MongoDB. Yang akan kita bahas di sini adalah dasar-dasar pengenalan dari MongoDB atau database berbasis dokumen. Jadi sebelumnya misalnya teman-teman sudah mengetahui MySQL dan PostgreSQL gitu kan, aplikasi yang berbasis query, kita akan mempelajari database application berbasis dokumen. Jadi sebelum belajar kita harus mengerti menggunakan perintah berbasis terminal, pakai CMD ya kalau di Windows, dan mengerti salah satu database relasional, misalnya MySQL dan Postgres atau PostgreSQL. Mengerti bahasa pemrograman Java, misalnya bisa kita membuat suatu web app dengan React ya, itu salah satu pemrograman Java, suatu framework JavaScript ya. Nah, pengenalan MongoDB. Pengenalan MongoDB adalah dia merupakan free dan open source database management system. Jadi dia sama DBMS ya, seperti MySQL dan bersifat free dan open source. Jadi MongoDB inilah database DBMS berbasis dokumen. Jadi berbeda dengan MySQL yang berbasis query atau SQL. Dikembangkan oleh perusahaan bernama Tangent dan dirilis ke publik tahun 2009. Saat ini sudah berubah nama menjadi MongoDB Inc. MongoDB hampir mendukung semua bahasa pemrograman sebagai kliennya. MongoDB tidak menggunakan SQL, namun menggunakan JavaScript sebagai bahasa utama untuk memanipulasi dokumen atau database-nya. Nah, bisa melihat open source-nya di GitHub ya, MongoDB Mongo. Kenapa harus menggunakan MongoDB? Nah, di dalam RankDB Engines, di dalam suatu database model yang dimana database DBMS ini berbasis dokumen, itu MongoDB nomor 1 ya dibandingkan database model dokumen lainnya. Ini banyak ya, kayak misalnya Couchbase, Morphology, Realm, Google Cloud Firestore, ArengoDB. Tapi MongoDB ini yang memimpin database berbasis dokumen. Apa itu dokumen oriented database? Jadi database berbasis dokumen ini adalah sistem database yang digunakan untuk memanipulasi data dalam bentuk dokumen. Jadi semi-structured data. Biasanya dokumennya disimpan dalam bentuk JSON atau XML. Dokumen oriented database biasanya bertolak belakang dengan relational database. Nah, relational database biasanya menyimpan data dalam bentuk tabel, dan menyimpan relasinya di tabel lain. Sedangkan dokumen oriented database biasanya menyimpan data dalam bentuk JSON atau XML dan menyimpan relasinya sebagai embed objek di dalam dokumen yang sama. Nah, ini adalah perbedaan dari RelationalDB dan DocumentDB. RelationalDB memiliki database ya, cuma dia berbasis query, sedangkan MongoDB berbasis dokumen. Bentuknya di dalam RelationalDB itu dibentuknya tabel, sedangkan database dalam MongoDB itu bentuknya collection. Nah, dalam relational database itu bentuk data-datanya dalam bentuk kolom, sedangkan di MongoDB itu dalam bentuk field. Dan relational database itu terdiri dari baris dan record ya, datanya tersimpan di situ. Sedangkan di MongoDB itu dalam bentuk dokumen, bisa JSON, XML, dan lain-lain. Terus misalnya di relational database itu join table, di MongoDB namanya embed dokumen atau reference. Di RelationalDB menggunakan SQL, sedangkan di MongoDB menggunakan JavaScript. Nah, cara menginstal MongoDB. Jadi untuk cara menginstal MongoDB yang ingin menggunakan terminal, itu bisa mengakses ke dalam mongodb.com, download community, gitu kan. Ini saya coba ini ya. Coba akseskan. Nah, ketika kalian ingin mencoba aplikasi ini, MongoDB, itu mengakses ke mongodb.com. Ini di dalam produk ya, di dalam produk kita bisa lihat
Kemudian pilih Community Edition. Kemudian download Community. Nah, itu kita pilih ya versi terbarunya. Jadi MongoDB Community Server download. Kemudian kita pilih yang zip ya. Yang zip. Ini saya udah download. Bentar deh. Nanti kita akan coba lewat yang MongoDB GUI-nya aja ya, grafik user interface-nya. Jadi ini salah satu cara menginstal MongoDB di dalam suatu lokal komputer kita. Saya masuk ke slide lagi. Sebentar. Udah terlihat ya slide-nya ya. Tadi ada yang chat ya. Katanya kelihatan. Mungkin tadi agak lag ya. Nah, ini untuk menginstal MongoDB menggunakan terminal, dia di dalam community ya. Jadi downloadnya tadi seperti tadi. Terus untuk menjalankannya gunakan perintah bin mongodaemon mongod di db-path-nya itu lokasinya di mana. Jadi lokasinya itu ketika kita ekstrak itu kan di dalam bin itu kita buat folder, di dalam folder yang bin itu kita buat folder lagi, itu namanya data. Jadi db-path sama dengan data. Untuk mengetikkannya sama ketika kita coding di Visual Code ya, Ctrl C di terminal Visual Code Studio. Terus untuk yang GUI-nya kita bisa menggunakan MongoDB Compass, yaitu MongoDB client. Jadi nggak seperti MySQL dan Postgre, MongoDB hanya berjalan sebagai aplikasi server aja. Jika kita ingin terkoneksi ke MongoDB, kita harus menggunakan aplikasi kliennya. Ada banyak pilihan yang bisa kita gunakan. Ada yang berbasis terminal yang tadi community, dan juga ada yang berbasis graphical user interface, yaitu MongoDB Compass. Ya. Jadi MongoDB Compass bisa diinstal di sini ya. Saya kasih lihat. Untuk MongoDB Compass bisa di web MongoDB, terus masuk ke tools Compass, klik, kemudian ini agak tricky di sini ya. Download now, ini Compass ya. Nah, ini kan ketika tadi download now Compass itu. Nah, ini kalian baca nih MongoDB shell download. Nah, bukan yang ini ya, ini shell. Tapi yang di bawahnya ya, MongoDB Compass download graphical user interface yang ada GUI-nya ya, UI-nya. Ini kalian pilih aja, pilih yang stabil kalau saya sih. Kemudian download gitu. Nanti hasilnya itu seperti ini nih. Bentar. Ini kalau kalian udah berhasil download, kemudian install, itu tampilannya kayak gini. Kayak gini ya. Ini GUI dari MongoDB dalam komputer kita. Kemudian nanti untuk ini settingnya sudah default ya, localhost 27017. Saya lanjutkan materinya. Oke. Itu Compass. Nah, MongoDB client. Setelah kita menginstal aplikasi klien seperti Compass, kita bisa mulai melakukan koneksi dari aplikasi client server dengan menggunakan port 27017. Yang tadi saya udah kasih. Kemudian ada cara lain dengan menggunakan MongoDB Shell. Pada kasus ini kita menggunakan sistem operasi yang berbasis terminal seperti Linux. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan Linux, itu bisa menggunakan MongoDB Shell ya, karena nggak bisa pakai MongoDB Compass.
Nah, produknya itu ada di tadi sama ya, produk Shell. Jadi klik aja sih linknya nanti. MongoDB Shell. Nah, untuk menggunakan MongoDB Shell itu sama gitu kan. Jadi tinggal download menggunakan terminal MongoDB, host, port, dan nama database-nya. Nah, database MongoDB itu dia adalah tempat untuk menyimpan collection, jadi bukan menyimpan suatu tabel. Jadi collection ini harus disimpan di dalam database. Biasanya database digunakan untuk memisahkan data secara logik per aplikasi, artinya biasanya satu aplikasi akan memiliki satu database. Jarang sekali kita akan menggunakan satu database untuk beberapa aplikasi. Jadi terdiri dari banyak database ya, gitu. Jadi cara membuat database di MongoDB, kita nggak perlu secara eksplisit membuat database ya dalam MongoDB. Jadi MongoDB akan secara otomatis membuatkan database sesuai dengan nama database yang kita pilih. Jadi untuk memilih nama database kita cukup menggunakan perintah use diikuti nama database-nya. Misalnya kita punya database belajar ya, memilih database. Kita tinggal perintahkan di dalam database.js kita di MongoDB client untuk memilih database belajar, use hello untuk memilih database hello, dan show databases untuk menampilkan semua database di dalam MongoDB. Nah, database methodnya adalah, ini dokumentasinya dari MongoDB-nya langsung. Ini database method yang pertama, db.dropDatabase. Itu keterangannya adalah untuk menghapus database. Jadi untuk menghapus database menggunakan metode ini. Untuk mengambil nama database, getName. Untuk mengambil informasi host tempat MongoDB dengan host info. Untuk melihat version dari MongoDB-nya adalah db.version, db.stats. Ini mengambil statistik penggunaan database. Jadi bahasanya menggunakan JavaScript ya, model pemrograman JavaScript. Jadi collection adalah tempat menyimpan dokumen. Jadi suatu database MongoDB itu menyimpan dokumennya atau datanya itu dalam suatu collection. Maksimum dokumen yang disimpan adalah 16 MB. Maksimum level nested dokumen yang bisa disimpan adalah 100 level. Nah, database method untuk collection yang pertama adalah ini ya, untuk mengambil semua nama collection bisa get collection names, untuk membuat collection baru create collection, untuk mendapatkan objek collection get collection, dan untuk mendapatkan db get collection bisa db dari nama dari database-nya, untuk mendapatkan info dari suatu collection untuk semua collection get collection infos. Ini lanjutannya adalah untuk mengambil semua dokumen bisa menggunakan metode ini. Nanti bisa kalian lihat ya di slide-nya. Ini langsung saya percepat aja. Nah, untuk membuat beberapa collection, misalnya kita membuat suatu collection atau kalau di dalam SQL itu suatu query ya, suatu tabel. Itu tinggal perintahkan db.createCollection, nama dari collection-nya. Itu customers, membuat collection customers. Jadi untuk membuat collection produk, order, nah seperti itu perintahnya. Nah, di dalam MongoDB juga ada data model. Kenapa kita perlu mengerti data modeling? Jadi ketika kita pindah dari relational database ke dokumen database, bukanlah hal yang sederhana hanya dengan memindahkan semua tabel ke collection. Jadi penggunaan dokumen database tidak akan mendatangkan manfaat besar jika kita nggak mengerti cara memodelkan data sesuai dengan kebutuhan aplikasi kita. Saat memodelkan data menggunakan relational database, biasanya kita mengacu ke database normalisasi. Saat memodelkan data menggunakan dokumen database, kita harus mengacu ke penggunaan aplikasi dalam melakukan query, update, dan memproses data. Jadi skema yang fleksibelnya adalah tidak seperti relational database. Di MongoDB kita bisa memasukkan data collection secara langsung tanpa mendefinisikan skema collection-nya. Skema untuk collection di MongoDB sangat fleksibel. Tiap dokumen bisa berbeda, tidak seperti table di relational database yang harus sama di tiap record-nya. Namun pada prakteknya sangat direkomendasikan menggunakan jenis data yang sama untuk tiap collection, walaupun bisa berbeda-beda di collection yang sama. Nah, di MongoDB juga ada primary key. Jadi saat membuat dokumen di MongoDB, kita wajib menambahkan primary key. Tidak seperti relational database yang bebas membuat kolom untuk primary key. Di MongoDB, primary key wajib menggunakan field ID. Selain di primary key, tidak bisa lebih dari satu field, hanya bisa field underscore ID. Jadi jika kita ingin membuat composite primary key, maka kita hanya bisa melakukan dengan menggunakan satu field underscore ID. Nah, ini struktur dokumen dari embed suatu MongoDB ya. Jadi ada primary key 123 namanya adalah echo,
kemudian alamatnya jalan belum ada ya, seperti itu. Hobinya coding, gaming, dan reading. Nah, ini struktur dokumen reference. Jadi user ID dia mereference atau terhubung ke dalam address ya. Jadi suatu collection address dan suatu collection kontak. Kayak misalnya di SQL adalah tabel ya. Tapi di MongoDB adalah namanya suatu collection. Nah, apa sih bedanya embed dan reference? Nah, kalau digunakan di embed itu, kalau antar dokumen saling ketergantungan. Jadi nggak bisa langsung melakukan perubahan ke embed dokumen selalu dibutuhkan ketika mengambil data dokumen. Sedangkan di reference, antar dokumen bisa berdiri sendiri dan tidak terlalu bergantung satu sama lain, bisa melakukan manipulasi data langsung terhadap reference dokumen, dan reference dokumen tidak selalu dibutuhkan saat mengambil dokumen. Nah, ada yang namanya BSON ya. BSON ini adalah binary JSON, yaitu binary encoded serialization dokumen seperti JSON juga. Jadi di BSON ini kita bisa menggunakan embed object, array, dan lain-lain. Ini dokumentasinya bsonspec.org dan juga dokumentasi di MongoDB, BSON types. Tipe data BSON atau binary encoded serialization, binary JSON ya. Itu ada tipe data double gitu kan, string, object, array, binary data, dan object ID. Bentar, kayaknya ada salah ini ya, jaringan. Slide-nya ini ya, nggak jalan, kalau sebentar saya benerin. PowerPoint slideshow. Bentar, saya cek dulu tipe operasi BSON. Kelihatan ya? Oke, sama. Ya, saya lanjutin. Kemudian tipe database lainnya ada boolean dengan aliasnya seperti itu ya, date, null, regular expression, JavaScript, scope. Kemudian tipe data lainnya ada integer dengan isi 32 bit, ada 64 bit integer yang dengan aliasnya long, decimal, min key, dan max key. Timestamp juga ada. Object ID adalah random data yang unik, cepat untuk di-generate dan terurut. Nilai object ID memiliki ukuran panjang 12 byte, bukan bit ya, byte. Konsisten terdiri dari informasi 4 byte timestamp dan 5 byte random value, serta 3 byte incrementing counter. Object ID digunakan sebagai default primary key di dokumen jika kita tidak secara eksplisit menyebutkan primary key dokumennya. Ada date dan isodate. Jadi BSON date adalah 64 bit integer yang merepresentasikan angka milisecond sejak Unix epoch. Jadi sejak 1 Januari 70 ya, sejarah dari BSON. Isodate itu sendiri adalah representasi waktu yang digunakan oleh MongoDB. Date ini kompatibel dengan date di JavaScript, yaitu kalau kita lihat perintah-perintah JavaScript di developer mozilla.org. Insert dokumen. Ketika kita ingin memasukkan suatu data ke dalam dokumen atau suatu collection, gitu kan, untuk menyimpan data, kita perlu membuat dokumen dalam bentuk JSON. Jadi primary key tidak wajib dimasukkan. Jika kita tidak memasukkan field primary key, maka secara otomatis MongoDB akan membuat primary key baru secara random dengan tipe data object ID. Atau kita juga bisa secara eksplisit membuat object ID baru dengan menggunakan perintah new object ID. Jadi perintahnya adalah function db collection insert one document untuk menambah dokumen ke collection.
atau DB collection insert many untuk menambah banyak dokumen di area ke collection. Jadi contohnya adalah seperti ini ya. Jadi ada insert customers dokumen, insert produk dokumen gitu kan. Dengan menggunakan insert satu ya, misalnya primary key-nya ada satu, kemudian untuk order ini ada number produk ID-nya satu gitu kan, satu dan juga bisa banyak langsung dengan tipe datanya adalah long. Untuk query dokumen sama seperti relational database di MongoDB, kita juga bisa melakukan query atau pencarian dokumen. Dengan fungsinya adalah DB collection find query. Jadi mencari query ya, misalnya di collection apa nih? Di collection customer atau di tabel customer, DB customers find gitu ID-nya gitu kan, untuk mencari. Jadi seperti select all from customers where ID adalah Kennedy gitu kan. Select all from customer dengan nama gitu. Seperti itu. Jadi cukup singkat ya dibandingkan perintah di dalam SQL. Jadi perbandingan dari query operator. Jadi untuk operator perbandingan itu kita bisa menggunakan operator $EQ ya, membandingkan value dengan value lainnya, untuk membandingkan value yang lebih besar dengan GT, GTE, membandingkan value lebih besar atau sama dengan value lain, LT untuk yang lebih kecil, dan LTI untuk value lebih kecil atau sama dengan value lain. Nah, untuk perbandingan operator lainnya dengan yang ada di array adalah in, dengan membandingkan value tidak ada dalam value yang ada di array min, sedangkan membandingkan value tidak sama dengan value lain adalah NE. Jadi sintaksnya adalah untuk operator comparison, misalnya kita ingin mencari suatu value dari customer ya, nah dimana kita pakai ubah menjadi comparison operator dari operator ini misalnya gitu. Nah, customer query, kemudian di sini ada di mana produknya adalah dengan price, ini kan $GT ya, price lebih dari sama dengan 1000 gitu, GT 1000. Nah, di dalam satu array misalnya pakai perintah in gitu. Jadi sebenarnya kurang lebih sama ya dengan perintah dari SQL atau MySQL. Ada gangguan lagi, slide-nya nggak kebaca ya. Saya cek dulu kebaca. Oke, kebaca. Nah, untuk logical query operator, untuk logiknya operatornya sama ya seperti di SQL, kita menggunakan, tapi sintaksnya beda, dia pakai $ depannya, ada and, or, nor, dan not. Jadi misalnya di sini collection customer ingin mencari suatu operator gitu kan, dengan menggunakan and, or, dan nor. Jadi ketika kita ingin mencari dari collection produk, di mana kategorinya handphone dan laptop dengan price lebih dari sama dengan 2 juta gitu. Jadi sintaksnya seperti ini. Nah, kalau di MongoDB sintaks ya, kalau di SQL kan query. Jadi di mana not in handphone dan laptop gitu. Jadi pakai operator not, kemudian di sini ini pakai comparison operator. Elemen query operator, jadi ada juga operator elemen. Jadi kita pakai untuk mencocokkan dokumen yang memiliki field itu kita pakai axis, dan juga untuk mencocokkan dokumen yang memiliki tipe field tersebut pakai tipenya. Jadi di sini bisa pakai ubah elemen operatornya. Misalnya kita ingin mencari dari collection produk kategorinya yang 0. Jadi
kategori $axis false gitu kan, karena dia 0. Kemudian untuk tipenya misalnya juga bisa mencari suatu produk di collection products, itu bisa mencari tipenya adalah string dengan menggunakan elemen operator. Untuk evaluation query operator misalnya ini $EXPR ya, menggunakan aggregation operation, ada JSON schema. Untuk mode juga ada, pakai operasi modulo untuk melakukan operasi modulo. Regex juga bisa untuk mengambil dokumen sesuai dengan regular expression. Untuk pencarian menggunakan teks juga bisa, dan juga untuk mengambil dokumen dengan JavaScript function pakai where. Ini agak ngelag lagi ya. Udah bisa. Nah, misalnya kita ingin memasukkan customer dokumen dengan ID dan nama Joko gitu. Itu bisa menggunakan EXPR, aggregation operation. DB collection customer, find nama ID dan name-nya gitu. Select all function where ID sama dengan name. Nah, bisa juga dengan menggunakan JSON schema gitu. Select dari collection produk di mana nama adalah not null dan kategorinya not null gitu. Ini untuk sintaks dari untuk modulo ya. Misalnya suatu harga modulo 5 ya. Dan juga suatu harga di mana modulo berapa nih, 1 juta ya, sama dengan ini untuk regex ya. Where query, ini untuk where operator di mana function return this ID sama dengan this name. Ya, ada text operator. Menggunakan text operator kita harus mengerti tentang text index terlebih dahulu. Oleh karena ini text operator akan kita bahas di materi text index. Lalu array query operator, ada juga operator array ya. Contohnya adalah ini, operatornya adalah all, element match, dan size. Jadi mencocokkan array yang mengandung elemen tertentu, mengambil dokumen jika tiap elemen di array memenuhi kondisi tertentu untuk elemen match. Untuk size, mengambil dokumen jika ukuran array sesuai. Ini contoh sintaksnya. Kalau kita ingin menginsert produk dengan teks, gitu, kita kasih teks Logitech, mouse, dan aksesoris. Gitu. Dan teks cooler, laptop, dan aksesoris. Jadi kita pakai sintaks JavaScript. Terus untuk mencari produk ya, di mana teksnya adalah Samsung dan monitor, itu sebelah kanan. Kita bisa lihat, kita pakai teks all kan. Jadi all array-nya kita tampilin dengan sintaks ini dalam MongoDB. Nah, untuk projection operator pada function find terdapat parameter kedua setelah query, yaitu projection. Projection adalah memilih field mana yang ingin kita ambil atau hide. db.collection yaitu dokumen-dokumennya yang mau diambil, find, query, projection. Jadi contoh sintaksnya db products find name 1 gitu kan, kategorinya 1, dengan kemudian db products find dengan teks sama dengan 0. Nah, projection operator itu yang pertama ada ini tanda dolar ya. Kemudian untuk melimit array hanya mengembalikan data pertama yang match dengan kondisi query, element match. Kemudian ada meta, mengembalikan informasi metadata yang didapat dari setiap matching dokumen. Ada slice juga mengontrol jumlah data yang ditampilkan pada array. Contohnya di sini ingin menampilkan tag yang pertama ya dari suatu nama. Jadi di collection products. Jadi, dengan tag Samsung dan Logitech. Ini untuk di mana teksnya adalah not null. Gitu. Jadi di collection ketika teksnya adalah
ada ya, sifatnya ada dengan nama satu dan teksnya adalah satu. Nah ini untuk dari produk, ini juga lanjutan dari tadi ya, slice operator. Untuk slice 6, text slice 2. Jadi slice itu kalau kita lihat di sini untuk mengontrol jumlah data yang ditampilkan. Jadi ditampilkannya cuma 2. Nah, untuk meta operator ini kita harus membuat text index lebih dahulu. Materi ini akan kita bahas di materi text index. Untuk query modifier, untuk memodifikasi hasil query yang telah kita lakukan. Contoh sering kita lakukan seperti mengubah query menjadi jumlah data, membatasi jumlah data dengan paging dan lain-lain. Untuk modifikasi hasil query, kita bisa menambahkan function query modifier setelah menggunakan function find. Nah, query modifier function itu hampir sama ya seperti bahasa JavaScript. Kita pakai count, mengambil jumlah data, limit size, membatasi jumlah data, skip size, menghiraukan data pertama, hasil query sejumlah yang ditentukan, sort query untuk mengurutkan hasil data query. Jadi misalnya untuk memilih select count all from product. Jadi untuk memilih DB di suatu collection product, gitu kan, dengan menghitung ya query modifier dengan count, dengan limit, gitu kan, dengan skip, di mana offset 2 kalau misalnya kita pakai query, contohnya di atas select all from products limit 4 offset 2 gitu. Update dokumen sama seperti database lain di MongoDB juga kita bisa mengubah dokumen yang udah kita insert ke collection. Namun berbeda dengan perintah SQL di MongoDB, untuk mengubah dokumen kita diberikan beberapa function. Jadi untuk update dokumen itu bisa menggunakan operator update one, update many untuk mengubah banyak dokumen sekaligus, replace one untuk mengubah total satu dokumen ke dokumen yang baru. Jadi sintaksnya seperti ini ya. Jadi ketika ingin mengupdate satu di collection customer, itu bisa diupdate satu persatu. Untuk mengupdate many itu banyak dengan sintaks update many, dengan replace one sintaks itu menggunakan replace one. Ini contoh mengubah satu data ya, misalnya kategori food dengan ID adalah 1, kemudian dengan ID 2, jadi satu dibuat sintaksnya. Nah untuk update many, ini kita pakai operator N juga, di mana food kategori food dan text is null yang sifatnya teksnya nggak ada ya, yang is null. Nah ini untuk replace one gitu kan. Jadi mereplace dokumen yang paling bawah nih, dokumen dengan ID-nya adalah 9. Jadi nama produknya sepatu lari, price-nya berapa nih, 1.100.000, kategori shoes, teksnya Adidas. Field update operator. Sebelumnya kita udah tahu kalau untuk update dokumen di MongoDB kita bisa menggunakan operator set ya. Namun sebenarnya masih banyak operator yang bisa kita gunakan. Jadi untuk update dokumen lainnya kita bisa menggunakan operator set, unset, rename, ink, dan current.date, mengubah field menjadi waktu saat ini. Ini fungsi-fungsinya di sebelah kanan. Nah ini contoh dari syntax set ya. Jadi ketika kita ingin update produk dengan setnya, stoknya adalah 0 gitu dari suatu collection products, dan diupdate ke banyak produk, ke banyak collection gitu, ke banyak data di dalam suatu collection product, itu kita bisa menggunakan set. Kemudian ketika kita menggunakan perintah ing seperti ini, stoknya sama dengan 10. Kalau ing itu untuk menaikkan nilai number device sesuai dengan jumlah tertentu. Jadi ingin menambahkan atau update stoknya menjadi 10. Nah ini untuk alter table, perintahnya dengan merename suatu data nama itu menjadi full name. Jadi name nggak diubah menjadi full name. Ini contoh update menu lainnya. Nah untuk array update operator juga ada. Di sini secara default saat kita mengubah field menjadi tipe array, maka seluruh array akan diubah. Kadang kita ingin menambah atau hanya mengubah data array tanpa harus mengubah seluruh field array. Hal ini bisa dilakukan di MongoDB. Jadi dengan operator
ini ya, dolar mengupdate data array pertama sesuai dengan kondisi query sampai dengan indeks, mengupdate data array sesuai dengan nomor indeksnya. Ini ada operator array kedua, add to set, pop, pull, push, dan pull all. Pull all ini menghapus semua elemen di array. Nah ini misalnya nih array operator ya, ketika ingin mengupdate ke banyak data di collection products itu menggunakan operator set, kemudian ratingsnya itu yang mana aja yang kita mau ubah dengan menggunakan array 90, 80, 70 seperti itu. Nah ini yang untuk pakai identifier ya. Jadi pakai kurung kurawal di dalam update menu-nya. Ini pakai pop operator. Jadi untuk menghapus di dalam collection product di mana elemen pertamanya itu ingin dihapus. Nah ini untuk elemen keduanya, misalnya elemen terakhir, last elemen dari array-nya. Kemudian ada operator pull, push, dan push all. Untuk mengupdate produk, kita bisa pakai sintaks ini, db.products.update menu dengan ratings di dalam array 90, 80, dan 70. Kemudian pakai operator pull dengan ratings GTE sama dengan 80, titik 2, 80. Nah untuk array update operator modifier, ini bisa menggunakan operator each, position, slice, dan sort. Nah ini digunakan untuk add to set dan push untuk menambahkan multiple elemen, digunakan di push untuk mengubah posisi menambahkan data untuk position ya. Jadi contohnya adalah seperti ini ya, misalnya kita ingin menambahkan 100, 200, dan 300 ke dalam ratings di collection products. Ini bisa menggunakan push ratings each 100, 200, dan 300. Jadi kita langsung mengupdate nilai dari ratings di collection product menjadi 100, 200, 300. Terus di sini ada juga untuk menambah semua elemen dan mensortirnya secara descending. Jika push rating each 100, 200 sampai 500, kemudian sortnya -1 karena dia descending. Untuk mendelete dokumen itu gimana sih? Ini jadi di MongoDB function yang bisa kita gunakan untuk menghapus dokumen di collection secara permanen ada ya. Nah dokumen yang udah kita hapus nggak akan bisa dikembalikan lagi. Jadi fungsinya adalah db.nama collection delete one query untuk menghapus satu dokumen sesuai dengan kondisi query. Terus untuk function yang lain untuk menghapus banyak query ya atau banyak dokumen itu db.nama collection delete many query. Jadi untuk mendelete satu ya, ini bisa mendb jadi collection customer, insert one itu kan delete one. Jadi habis menambahin satu terus di delete dokumen yang spammer ini. Kemudian contohnya lagi ini kita insert many. Kemudian dengan kita juga delete many dengan regex ya, operator regex yang nama. Jadi semua spammer itu di delete. Yang depannya spammer ya, kata-kata depannya ID. Book write operation. Apa sih book write operation? Jadi komunikasi antara aplikasi dengan database biasanya dilakukan secara request dan respon ya. Artinya tiap perintah yang ingin kita kirimkan dari aplikasi ke database akan direspon secara langsung oleh database. Proses tersebut akan sangat lambat jika kita menghadapi kasus harus memanipulasi data besar secara langsung. Misal upload data dari file dengan jumlah jutaan ke dalam database. Nah, MongoDB ini mendukung bulk write operation, yaitu operasi bulk yang dalam satu request kita bisa mengirim banyak perintah. Nah, fitur ini cocok untuk kasus jika kita ingin melakukan operasi bulk atau batch secara banyak secara sekaligus ya. Jadi, fungsi untuk bulk write ini dengan menggunakan db nama collection-nya, insert dokumen secara banyak sekaligus. Ini insert money, ini untuk update dokumen secara sekaligus, gitu kan. Terus ada delete sekaligus juga.
Kemudian ada bulk write untuk melakukan operasi write, insert, update, dan delete banyak secara sekaligus. Nah, supported bulk write operation ini insert one, update many, replace one, delete one, dan delete many. Ini contohnya adalah ini ya untuk bulk write. Jadi ketika ingin di suatu collection customer itu ingin mengoperasikan bulk write itu kita contohnya kita tambahin ID-nya dari dokumen, kemudian di update many filter ID dengan nama echo, kemudian set namanya full name, kemudian di delete. Nah, indeks adalah fitur di MongoDB untuk mengeksekusikan proses query. Tanpa indeks, MongoDB harus melakukan proses query dengan cara collection scan. Jika terdapat indeks pada collection MongoDB, MongoDB bisa menggunakan indeks untuk mendapatkan data tanpa harus melakukan pencarian ke seluruh dokumen. Indexing menggunakan struktur data khusus ketika menyimpan data. Defaultnya menggunakan balance tree ya. Jadi menggunakan struktur data. Nah, indeks ini menyimpan spesifik field lalu mengurutkan data field tersebut. Hal ini tidak hanya mempermudah ketika proses pencarian, namun mempermudah ketika kita butuh melakukan pencarian dalam bentuk range dokumen, seperti paging. Nah, secara sederhana, indeks di MongoDB cara kerjanya sama seperti indeks di relational database. Nah, untuk functionnya, DB, nama collection-nya create index untuk membuat suatu indeks. Untuk melihat semua indeks di dalam suatu collection, kita pakai get index dan drop index untuk menghapus indeks. Nah, single field index secara default field ID atau primary key di MongoDB sudah diindeks secara otomatis. Jadi kita nggak perlu membuat indeks lagi secara manual untuk field primary key. MongoDB mendukung penuh pembuatan indeks di semua field yang ada di dokumen. Dengan begitu, ini bisa mempercepat proses query di MongoDB untuk query terhadap field tersebut. Saat membuat indeks, kita bisa menggunakan nilai 1 untuk ascending dan minus 1 untuk descending. Ini sama yang tadi ya, syntax yang sebelumnya tadi saya jelaskan untuk ascending dan descending. Nah, misalnya kita ingin membuat satu indeks di dalam collection products. Jadi create index dengan function ini, kategorinya adalah 1. Untuk melihat semua indeks di dalam suatu collection products, pakai syntax db.products.getIndex tanda kurung. Kemudian untuk menemukan products dalam kategori dengan kategori food, ini di bawahnya. Ini untuk debug single index juga bisa, debugging dengan indeks. Nah, compound indexes, jika kita butuh melakukan query lebih dari satu field, kita juga bisa membuat indeks terhadap lebih dari satu field yang disebut compound index, jadi berlapis ya. MongoDB membatasi pembuatan maksimal field yang bisa dibuat di compound index adalah 32 field. Jadi lapisannya hanya bisa 32 field dengan compound indexes. Jadi misalnya kita pakai compound index, DB products get index, stoknya 1 dengan teks 1, gitu kan. Kemudian stoknya 10. Nah, ini mengupdate find produknya dengan stok 10 dengan teks populer. Indeks strategi. Buat indeks untuk mendukung performa query. Gunakan single index jika kita hanya melakukan query terhadap satu field. Nah, gunakan compound index jika kita sering melakukan query ke field pertama atau kombinasi field pertama dan kedua. Atau pertama dan kedua dan seterusnya. Nah, buat indeks untuk mengurutkan hasil query, sering-seringlah menggunakan function explain untuk mengecek apakah query kita sudah di-optimize dengan indeks atau belum. Jika kita buat compound index ABCD, artinya kita bisa mencari menggunakan query A, AB, dan ABC atau ABCD. Nah, ini yang kita bahas text index yang tadi sebelumnya. MongoDB menyediakan text index untuk mendukung pencarian teks tipe data string. Text index tidak hanya bisa digunakan pada field dengan tipe data string, namun juga pada array berisi tipe data string. Text index lebih cepat dibanding menggunakan regex, karena regex akan melakukan pencarian scanning sehingga semakin besar data semakin banyak. Walaupun fitur text index bagus, tapi fiturnya tidak secanggih search engine. Oleh karena itu, sangat direkomendasikan menggunakan database khusus search engine, misalnya Elasticsearch. Jika kita butuh membuat fitur pencarian layaknya search engine, contohnya database yang tadi saya sebutkan. Nah, ini kalau mau buat indeks yang seperti tadi ya, functionnya, kemudian untuk mencarinya di suatu collection product, find text, di mana pencariannya adalah me.
Ya, logiknya kurang lebih sama ya, seperti kita membuat coding di JavaScript. Nah, untuk meta operator dalam operasi teks, meta bisa digunakan untuk mendapatkan teks score hasil pencarian. Nah, ini biasanya bermanfaat untuk membantu proses debugging. Gitu. Jadi kita pakai meta search score di mana metanya dalam bentuk skornya teks. Wildcard indexes, MongoDB mendukung wildcard index di mana ini digunakan untuk membuat indeks terhadap field yang belum diketahui atau yang sering berubah-ubah. Misalnya, contoh kita punya sebuah embed dokumen dengan tipe field custom field, di mana isinya bisa bebas sesuai dengan data yang dimasukin. Agar bisa mendukung proses query dengan cepat, kita bisa menggunakan wildcard index. Nah, ini contoh membuat suatu wildcard index. Jadi, ini seperti ini ya, apa? Jadi custom field-nya itu bisa banyak dan langsung. Indeks properties, MongoDB mendukung properties di indeks. Istilah properties di indeks mungkin agak sedikit membingungkan. Sederhananya adalah menambahkan kemampuan tertentu terhadap indeks yang kita buat. Jadi properties, jadi indeks itu bisa memiliki properties ya. Nah, ini ada juga TTL index, time to life, itu waktu untuk hidup suatu indeks. Data akan hilang dalam kurun waktu tertentu dengan menggunakan TTL index. Ini contoh membuat TTL index, di mana akan hilang atau terhapus setelah 10 second. Unique index memastikan bahwa field-field di indeks tersebut tidak menyimpan data duplikat. Contohnya, field primary key secara otomatis akan merupakan unique index, sehingga kita tidak bisa membuat dokumen dengan field yang sama. Nah, indeks hanya diterapkan pada dokumen yang memiliki field yang diindeks. Misalnya ini ya, kita buat unique index. Cache insensitive. Secara default, saat kita membuat suatu indeks, maka data akan tersimpan sebagai cache sensitive. Namun, kadang ada kasus kita ingin membuat data di indeks menjadi cache insensitive. Kita bisa mengubah nilai collection strength saat membuat indeks. Ini di debugnya ya, jadi nggak usah pakai indeks ya. Jadi kita pakai syntax collation, di mana lokalnya n dan strength-nya 2. Partial, secara default saat kita membuat jenis query apapun, gitu kan, yang menggunakan query ke indeks, secara otomatis MongoDB akan menggunakan indeks. Namun kita bisa menambahkan query tertentu agar indeks hanya digunakan ketika kita menggunakan kriteria tertentu ketika melakukan query. Fitur ini bernama partial filter. Nah, ini ketika kita ingin membuat partial filter ya di dalam suatu sintaks MongoDB. Untuk security di dalam MongoDB ini mode yang dijalankan adalah nggak aman ya, jadi tidak ada autentifikasi dan tidak ada otorisasi. Nah, agar aman kita harus mengaktifkan fitur access control di dalam MongoDB. Jadi kita pakai access control dengan user admin. Jadi sebelum kita mengaktifkan access control, kita user admin terlebih dahulu. Adalah user yang memiliki role sebagai user admin database dan read write any database. Setelah membuat user admin, kita bisa menjalankan ulang MongoDB dengan perintah out. Jadi untuk mengamankan security dalam suatu database MongoDB itu bisa menggunakan perintah database admin ya. DB, jadi kita menggunakan role admin di dalam MongoDB database. Menjalankan ulang MongoDB, gunakan perintah mengaktifkan fitur security. Jadi yang tadi sebelumnya, yang pertama kali dijelaskan mengenai MongoDB itu tanpa ada garis out ya. Tapi sekarang kita pakai out autentikasi untuk menjamin security data tidak leak atau terancam ya. Nah, sekarang untuk terkoneksi ke MongoDB menggunakan MongoDB client, kita wajib menggunakan username dan password yang udah kita buat sebelumnya. Nah, biasanya untuk koneksi URL-nya dengan menggunakan username dan password sintaks seperti ini ya, komen seperti ini. Nah, user autentikasi adalah proses memverifikasi identitas pengguna ketika mengakses MongoDB. Saat menggunakan autentikasi, maka klien wajib menggunakan username dan password untuk terkoneksi ke MongoDB server.
gitu. Jadi kita juga bisa tambahin user selain admin. Jadi saat kita menambahkan suatu user, kita harus menentukan database sebagai out database. Namun bukan berarti user hanya bisa mengakses database itu saja, tapi user juga bisa mengakses database lain. Nama user harus unik, gitu kan. Namun jika database-nya berbeda, kita bisa membuat user dengan nama yang sama. Nah, ini function untuk user. Contohnya untuk membuat user, create user, untuk mendapatkan atau melihat user, get user, menghapus, drop, untuk mengupdate user, update, dan change user password, mengubah user password. Nah, selain autentifikasi ada otorisasi, yaitu proses yang dilakukan setelah proses autentikasi sukses. Otorisasi dilakukan untuk melakukan pengecekan apakah user memiliki hak akses untuk melakukan sebuah action di MongoDB. Jadi ada role-nya ya. Jadi kayak kita misalnya nge-share file Figma atau mungkin file Google Drive ya. Role-nya dia bisa read gitu atau cuma bisa read write gitu, sebagai admin atau sebagai DB owner. Terus untuk semua database role bisa read any database, jadi nggak cuma satu database. Jadi untuk semua database. User admin any database. Jadi user admin nggak cuma di satu database. Untuk backup dan restore role ini untuk jadi suatu user bisa mendapatkan role backup dan restore dengan comment backup dan restore. Untuk super user pakai root ya. Jadi dia super user yaitu super admin bisa melakukan apapun dengan mengakses role root. Contohnya kita pilih collection admin, use admin, kemudian create user, misalnya contohnya roles-nya adalah read, nama collection-nya test. Nah, untuk melihat semua user db.getUsers, jadi kita bisa testing langsung di MongoDB client dengan sintaks yang sudah diberikan. Nah, untuk custom role sebenarnya built-in role yang tadi sebelumnya dijelaskan cukup untuk membuat user. Namun pada kasus tertentu kita bikin membuat role sendiri. Gitu. Nah, ini bisa dilakukan di MongoDB. Jadi built-in role ini kebanyakan untuk membatasi akses di level database ya. Ini saya cepetin aja ya. Ini, intinya kan membuat custom role ya. Membuat role baru gitu kan. Terus mendapatkan role, menghapus role, mengubah role. Ini role-nya adalah untuk read di collection belajar. Backup. Nah, ini untuk MongoDB tidak ada aplikasi untuk melakukan backup dan restore, tapi menjadikan aplikasi lain untuk mempermudah ketika backup dan restore, namanya MongoDB Tools. Jadi aplikasi ini berbasis terminal yang bisa di-download secara gratis di mongodb.com download database tool. Jadi untuk backup dan restore suatu MongoDB itu bisa menggunakan aplikasi database tools. Jadi di sini juga ada MongoDump dan MongoExport. Nah, ini backup menggunakan MongoDump. Dan ini backupnya dengan menggunakan MongoExport. Restore juga ada Mongo Restore dan Mongo Import. Restore menggunakan Mongo Restore. Ini sintaksnya atau komennya. Nah, pengetahuan lain terkait MongoDB. Jadi kayak kita belajar database di MySQL dan di PostgreSQL gitu kan, itu ada yang namanya normalisasi, dan itu dipelajari di database MySQL lanjut ya. Sama seperti MongoDB, itu ada pengetahuan lain yang kita harus punya sesi sendiri untuk membahasnya gitu, karena banyak materi yang harus dijelaskan gitu di MongoDB lanjut, yaitu yang pertama adalah MongoDB Schema Validation, ada MongoDB Geospatial, di mana database-nya berbentuk pemetaan ya, dan juga MongoDB Aggregation, MongoDB Time Series, MongoDB Replication, dan MongoDB Sharding. Nah, teman-teman bisa juga cari tahu sendiri ya dengan di Google atau mungkin mencari di dokumentasi mongodb.com. Nah, terima kasih ya. Dan satu pesan dari saya, belajar adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan.
jadikan setiap pelajaran sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Jadi ketika saya dulu awal itu mulai dari latihan dengan membuat contoh-contoh project ya. Jadi misalnya 2 sampai 5 project hingga menjadi portofolio yang baik. Nah, itu kita juga mulai latihannya dengan teknologi yang kita kuasai ya. Seperti misalnya dulu dengan teknologi builder gitu, web builder, kemudian naik lagi ke JavaScript, kemudian masuk ke framework gitu, seperti itu. Kemudian mulai ke database gitu kan. Jadi dan juga kita juga jangan cuman latihan atau bekerja dengan sendiri aja, tapi juga kita kalau bisa bentuk tim ya, saling berkomunikasi sehingga bisa membuat tim di mana salah satu tim itu bisa menguasai teknologi yang berbeda dari kita ya. Jadi kita bisa belajar dari dia, kemudian dia juga bisa mendapatkan manfaat dari teknologi yang bisa kita kuasai gitu. Nah, kalau udah ada portofolio itu akan lebih mudah ketika kita ingin berkontribusi atau mulai mencari pekerjaan di dunia karir gitu, seperti itu. Nah, ini saya dapatkan langsung dari sumbernya gitu kan, YouTube Programmer. Kemudian itu saja presentasi hari ini. Untuk file dari ini ya, untuk filenya akan saya share sebentar ya, saya kasih ininya via Google Drive. Nanti saya filenya saya kasih di chat. My Drive. Jadi kalau langsung ditampil bisa nge-share ya. Upload, oh ini bisa nih upload ya. Coba pakai PDF deh, lebih cepat. Ya, terkait materi dan terkait ini ya. Coba upload, bentar saya lagi upload. Kayaknya agak susah ya. Coba saya cek di Google Drive. Oh, udah ada nih Google Drive. Share. Anyone with this thing. Ini saya coba upload ditampil tapi agak ini ya. Nggak bisa. Jadi langsung saya share aja nih di dokumen presentasinya di chat. Ya, terkait materi, apakah ada pertanyaan dan juga terkait jenjang karir dalam bidang full stack programmer, apa ada pertanyaan juga? Jadi saya kan di sini sebagai ini ya, sebagai praktisi.
Oke, terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah hadir di dalam kelas guest lecture ini. Saya sarankan untuk terus belajar ya, terus mencoba latihan dengan banyak proyek sehingga bertambah portofolio kalian, kemudian membuat suatu web portfolio atau membuat suatu proyek, walaupun proyek itu tidak diminta oleh orang lain, tapi kita mencoba membuat proyek sendiri ya, melalui misalnya mulai dari MySQL dulu yang dikuasai, kemudian untuk teknologi lain bisa belajar secara paralel ya ketika mengerjakan MySQL seperti itu. Bisa juga jika masih belajar dari MySQL bisa juga untuk mengerjakan proyek-proyek JavaScript ya sekarang, karena sekarang web framework-nya sedang banyak diperlukan, dan kalian juga bisa banyak cari resource tempat belajar ya, nggak cuma di satu tempat tapi bisa di banyak tempat sehingga menambah pengetahuan kalian dan portofolio kalian nantinya. Itu aja dari saya ya, dan itu ya alhamdulillah ya saya udah menerapkannya, dan alhamdulillah sudah banyak beberapa proyek yang sudah saya selesaikan dengan banyak teknologi dan tim gitu kan, dan sudah menjadi project lead di dalam suatu sistem gitu. Jadi nggak cuman skill programming tapi juga skill untuk memimpin ya, kepemimpinan. Ya itu aja dari saya, semoga sukses selalu buat teman-teman semua dan sukses ya di kelasnya. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya atau di materi-materi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.